Ibu, ini kita kan sudah di Kapanewon Jetis nih. Kita hari ini sama teman-teman di Kranasda ini mau jalan-jalan kemana lagi nih, Bu? Pagi ini kita mau ke sentra kerajinan batik nitik, juga bordil. Batik tulis nitik adalah batik khas Yogyakarta yang termasuk motif batik tertua dan berkembang di wilayah Kelurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul. Sejak tanggal 3 Maret 2020, batik tulis nitik telah ditetapkan sebagai kekayaan intelektual komunal bersertifikat indikasi geografis oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Pak. Selamat datang Bu Emi. Matur nuwun. Assalamualaikum Bu. Ya, hari ini saya bersama teman-teman di Kranasda Kabupaten Bantul berkunjung ke sentra kerajinan batik nitik yang ada di Kapanewon Jetis, tepatnya di Kelurahan Trimulyo, dan hari ini kita berkunjungnya di Padukuhan Kembang Songo. Batik yang ada di sini itu kan spesial gitu ya. Tadi saya sempat melihat proses batiknya itu kayaknya seru banget deh, karena hanya di titik-titik gitu. Iya. Yang walaupun titik-titik itu sebenarnya butuh konsistensi, butuh kestabilan tangan, tetapi ketika sudah jadi nih seperti yang dipajang di situ, itu setiap kali saya melihat batik nitik yang sudah jadi itu rasanya ini tak beli kabeh. Boleh Bu. Kan hanya pengen tapi. Oke, jadi awal berkembangnya batik nitik di Trimulyo itu ceritanya gimana sih? Sejarahnya itu yang berkembang di masyarakat ini ada dua versi. Yang berkembang khususnya di Padukuhan Kembang Songo ini adalah batik nitik ini dibawa oleh sekelompok orang dari Majapahit yang berhijrah ke wilayah barat, yang bernama Nini Kembang bersama suaminya Pak Cokro, yang makamnya ada di sebelah sini. Oh, di sini ada? Masih utuh. Kemudian beliau ini mengembangkan batik di wilayah ini. Ini kalau menurut versi masyarakat sini, karena di kampung ini masih banyak sekali ditemukan pembatik yang usianya itu sudah lanjut. Ya ada yang 70, 80. Kalau ditanya mereka belajar dari neneknya, dari simbah buyutnya, kan berarti ini sudah turun-temurun. Kalau untuk versi yang kedua ini dari para penggiat batik, ini versinya di Kembang Songo ini dulu ada seorang abdi dalam keraton. Waktu itu masih HB ke-7, dia mengembangkan batik itu di wilayah ini. Kemudian nitik ini kan baru booming belakangan ini, beberapa tahun ini. Tentu ada jeda nih, jeda di mana tentu pembatik-pembatik itu tidak memiliki perkembangan. Tapi kenapa kok terus tiba-tiba sekarang jadi muncul lagi, Pak? Jadi adakah pegiat-pegiat sebelumnya yang membuat semangat lagi gitu? Jadi sejak awal memang simbah-simbah kami itu batik itu hanya dijual mentah. Jadi ketika kain polos kemudian dibatik itu kemudian dijual ke juragan, kalau istilahnya dulu juragan. Nah, juragan ini banyak yang berada di wilayah Wonokromo, Pleret, daerah Pleret. Kemudian dari juragan ini diwarna sendiri kemudian dijual ke Beringharjo waktu itu. Ini sudah berjalan kurun waktu cukup lama. Kemudian baru setelah gempa itu ada sekelompok juragan batik yang sudah modern, taruhlah Sekar Jagad, terus satu lagi apa lupa namanya, itu kemudian yang menginisiasi, yang mengajukan indikasi geografis. Jadi sejak itulah kemudian batik nitik ini kembali dikenal ke masyarakat dan ternyata lebih keren lagi ya Pak ya. Di sini kan kemudian muncul kelompok batik Kembang Suri ini kan ya. Kenapa kok Padukuhan ini kemudian tiba-tiba ingin membuat kelompok seperti itu, dan bagaimana lika-liku dari kelompok ini? Tujuan membuat kelompok batik suri ini pertama adalah untuk tetap melestarikan dan mempertahankan batik nitik yang notabene ciri khas dari Kembang Songo. Kebetulan di sini juga ada tempat untuk pewarnaan sendiri. Dan kebetulan juga kita melakukan pewarnaan alam, karena kita sudah bekerja sama penandatanganan kemitraan dengan Geopark Jogja. Jadi kita harus dituntut untuk pewarnaan alam, menguasai pewarnaan alam.
Ini kan batik nitiknya itu sudah luar biasa ya, kombinasi macam-macam. Terus itu ide-ide untuk membuat desain yang bagus-bagus itu dari siapa? Langsung dari Ibu-ibu sendiri? ini, iya. Nggak ada desainernya begitu? Kadang, Bu, iki apik nak di kombinasi iki lo coba gitu. Terus kebetulan seragam ini juga kombinasi baru Bu dari teman-teman. Gitu. Kemudian selama ini ada pelatihan terkait dengan batik nitik ini atau belum apa itu? Ada. Kita Dari mana? itu pertama karena ada pelatihan dari Dinas KUKM. Betul? Iya. Oke. Itu terus mau nggak mau kita wajib meneruskan ya Bu ya. Iya. Karena tadi itu apa yang dikatakan Bapak menjadi generasi penerus. Jadi kita itu terbentuk dari dinas itu, terus kita berlanjut sampai sekarang. Kemarin juga ada pelatihan pewarnaan alam yang dibiayai oleh pihak desa. Baru ada. Iya Mbak, bener Mbak. Iya. Tahun 2000? Iya, belum lama Bu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah dari pelatihan itu kita sudah bisa sedikit menguasai ataupun sedikit belajar tentang pewarnaan alam. Karena memang di pewarnaan alam itu kita benar-benar membutuhkan kesabaran, ketelatenan, dan keterampilan juga. Terdiri dari ribuan titik yang tersusun dan terukur sedemikian rupa sehingga membentuk ruang, sudut, dan bidang geometris. Batik tulis nitik memiliki ciri khas pada motif nitik yang menyerupai bujur sangkar. Setelah melihat keunikan batik nitik, kita akan bergeser sedikit ke sebelah timur, masih di wilayah Kelurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis. Kerajinan bordir batik Kanamanten, sebuah rumah produksi bordir dan payet pada batik yang biasa dipakai dalam acara pernikahan. Kita masuk ke sentra yang lain di Trimulyo Mbak, yaitu sentra bordir batik. Bordir. Oh. Karena ini pangsa pasarnya untuk mantan-mantan itu loh Mbak. Tepatnya di Padukan Gambir, Lawang 2, Trimulyo. Ini kita masuk di salah satunya yaitu di Kanamanten, di mana di sini nyediain ada kain prada, biru payet manten, terus kain-kain yang dibordir supaya lebih mewah karena memang manten Mbak. Nembihin apa nih Bu? Payet-payet Bu. Oh, niki dipayet. Ya, ini prosesnya dari jari terus nanti bordir Kak. Oh, enten bordirnya pakai benang emas. Ya. Ini bukan emas, perak. Ini yang emas. Yang emas. Ini perak, ini emas, niki perak. Prosesnya sendiri-sendiri Bu. Terus Ada ini juga. Bu, usaha ini dimulai tahun berapa ini Bu? 99. Oke, 99. Awalnya gimana Bu ceritanya kok bisa usaha bordir? Bordir. Saya dulunya tukang kredit Bu. Waduh, tukang kredit. Terus gimana? Tukang kredit ini, tapi bukan yang itu loh Bu. Kreditnya baju, terus ya apa saja yang mereka pesan itu kan, ada kawal bantal, sarung dan lain-lain. Terus selama ini ada nggak Bu pelatihan-pelatihan atau support dari luar gitu untuk pengembangan kelompok ini? Pelatihannya itu dulu bordir juga ada. Di Bantul atau DIY? Bantul. DIY juga pernah Bu. Tapi dari DIY ngasih kesempatan pameran waktu itu. Pernah beberapa kali ikut pameran Bu? Pameran Inakraf pernah. Terus barangnya yang dibawa juga ini juga? Ini juga Blangkon. Ten Inakraf laris manis Yang Blangkon. laris Blangkon malahan? Malah Blangkon Bu. Bu sudah berapa lama jenengan mayati kayak gitu? Udah bertahun tapi setia masih tetap di sini. Insya Allah ya. Kenapa Bu? Sampai Santai, tapi dapat uangnya pasti. ya. Terus selama perjalanan dari tahun 99 sampai dengan sekarang, pasti suka duka Ibu? Suka dukanya itu nggak bisa kejar tayang Bu. Maksudnya gini, kalau yang ini nggak bisa kejar tayang, kita kan manual Bu, nggak pakai mesin. Jadi itu kalau harus jadi segini umpamanya. Permintaan itu banyak, kita nggak bisa kejar karena pakai manual itu, pakai
pakai tangan satu persatu, nggak bisa pakai mesin. Ini nggak bisa pakai mesin, semua nggak bisa pakai mesin. Yang nulis juga harus nulis. Iya, suka dukanya begitu. Berarti itu kalau misalnya satu kain berapa hari, Bu? Kalau misalnya merodo aja gitu loh. Oh, sehari jadi. Tapi kan biasanya pesanannya banyak gitu ya. Iya. Gitu. Tapi kalau yang itu agak lama ya. Iya, paling lama ini. Ini paling lama yang ini. Apa hal yang buat jenengan dulu selama perjalanan itu membuat jenengan jadi sangat senang sekali karena ini usaha jenengan dari dulu? Karena saya nyaman aja dengan mereka-mereka. Di sisi lain saya nyaman karena untuk perantara mereka cari rezeki. Gitu aja. Itulah tadi jalan-jalan kita di Kapanewon Jetis. Nantikan jelajah Kria episode berikutnya, tentunya dengan karya-karya yang lebih unik dan menarik dari Kabupaten Bantul. Acara ini dipersembahkan oleh